Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Kempek, wabil khusus sedaya putra wayah simbah Kiai Akil, wonten Romo Kiai Said Akil, wonten Kiai Mustafa Akil, wonten Kiai Ni'am Akil, Hadratul Mukarram As-Sayyid Asy-Syaikh Fadil Al-Jilani Al-Hasani, sedaya para kiai ingkang berkenan rawuh wonten hall dalu punika, para tokoh, para pejabat yang berkenan hadir, ada Pak Bupati, ada Pak Dandim, ada Bu Kapolresta, para hadirin hadirat, para wali santri, para alumni lan bolo-bolo ingkang sami hataman, teman-teman yang hari ini di wisuda. Alhamdulillah ala kulli hal dalam sakit sowan, saya bisa sowan ke sini bukan dalam rangka apa-apa ya, karena memang yang telepon, yang WA sangat menakutkan. Bukan karena kami memiliki kepantasan atau punya kepercayaan diri untuk kemudian sowan, apalagi sampai berbicara di hadapan panjenengan semua, sama sekali bukan. Tapi ya karena yang telepon tulisannya Kiai Mustafa ada akilnya, kemudian yang WA Kiai Said juga ada akilnya, dan ini semuanya berbahaya dan sebetulnya sangat saya hindari WA seperti itu. Masya Allah. Dan acaranya adalah haulnya Kiai Said, haulnya Kiai Akil, haulnya Kiai Akil, seorang kiai yang kami juga tidak begitu mendalam, tapi kami dari awal sudah tahu, dari mulai kami mondok sudah dengar nama itu, bukan karena apa-apa, tapi karena betapa luar biasanya beliau membangun putra-putra beliau menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Jadi mohon maaf, tidak banyak kiai yang mampu mencetak putra-putrinya, yang mampu mencetak keluarganya untuk kemudian menjadi seperti abahnya, walaupun mungkin beliau berkesempatan untuk memiliki banyak santri, memiliki banyak muhibbin, banyak pengikut, tapi jarang-jarang ada kiai yang punya kemampuan mencetak putranya pada akhirnya menjadi sebagaimana abahnya. Malah tadi sudah dijelaskan oleh Romo Kiai Mustafa Akil. Jadi kalau untuk urusan Mbah Kiai Akil saya pikir sudah selesai. Betapa luar biasanya. Bapak saya sering cerita bahwa orang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu membangun anak-anaknya, meneruskan kebaikan yang dibangunnya, dan itu benar-benar diselesaikan oleh Romo Kiai Akil. Bukan hanya sekedar memastikan pesantren santrinya berjalan, meningkat, tapi benar-benar konsentrasi terhadap putra-putra beliau. Hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh kakek kami Romo Kiai Jazuli terhadap putra-putranya. Tapi ya nyampe cucu ya hatam semua. Nyampe cucu ya kayaknya kelihatannya ya terlalu jauh. Para hadirin yang saya hormati, saya ini dari kecil sudah sering dipameri oleh Abah betapa luar biasanya keluarga besar Romo Kiai Akil. Mohon maaf khususnya Romo Said Akil yang tadi disampaikan oleh Kiai Mustafa bahwa ini yang paling pintar, yang paling apa begitu. Memang kalau bapak saya mengistilahkan Kiai Said Akil min darahimil ulama, Kiai Said Akil min dawil uqul al-kibar. Dan setelah pada akhirnya kami mendengarkan dawuh-dawuh beliau, mendengarkan ngaji beliau,
sangat luar biasa, sangat tertarik dan sangat menginspirasi. Walaupun kadang-kadang kami juga merasa bahwa ini kayaknya memukul kita. Kayaknya ini yang disindir kita. Karena Yai Said itu adalah orang yang mempopulerkan wa asis fi binaika kulla majdin tarifin wa turkil majdat talida. Kamu-kamu semua ini jangan terlalu bangga dengan kesuksesan masa lalu. Yang paling penting bagaimana kamu semua membangun pribadi kamu menjadi pribadi yang punya kelayaan, menjadi pribadi yang istimewa. Gak usah bahas sembien-bien. Fasyarul alamina dhawi khumuli idha fahartahum dhakarul jududa. Jangan kayak orang-orang amatir yang tidak punya kualitas, kemudian ketika ada yang istimewa, kamu malah sok-sokan menyebut keistimewaan, kehebatan kakek nenek moyang kalian semua. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Saya tadi sempat lihat ada fotonya Agus Mulyadi. Agus Mulyadi ini saya sering lihat karena dia adalah fans MU. Jadi orang-orang yang selalu meneriakkan, selalu kemudian kampanye kehebatan masa lalu itu kayak orang-orang pecinta MU. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Iya. Wa khairun nas du hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Orang terbaik adalah orang yang memang lahir tumbuh dari lingkungan yang luar biasa, kemudian mampu membangun pribadinya secara luar biasa pula. Lah yang paling membuat saya tersindir itu sebetulnya adalah dawuh Yai Said berikutnya. Idza ma ra'aital jahla khayyama fi biladi ra'aita usudaha musiqat kuruda. Kalau generasi-generasi sudah pada tolol, dan itu didawuhkan di pelosok, mohon maaf itu. Kalau sudah bodoh-bodoh semua, walaupun dulu orang tuamu terkenal hebat-hebat, semuanya singa-singa, tapi kalau kamu goblok ya, kamu ya kelasnya hanya kera yang suka melompat-lompat saja. Wah, saya langsung, waduh, ini mesti kita yang dibahas ini. Artinya ya memang kami punya luar biasa, kami punya kakek, punya orang tua yang sangat istimewa. Ketika Kiai dawuh seperti itu kami ya langsung Masya Allah. Jadi ingat, kun ibna man syi'ta waqtasib adaba. Falaysa yuhnika yuhnika mahmuduhu anin nasabi. Yuhnika mahmuduhu anin nasabi. Kamu itu boleh lahir dari rahim siapapun. Yang penting kamu itu punya etika, yang penting kamu terdidik. Sudahlah, apa yang kamu perjuangkan hari ini insya Allah akan kamu panen di kemudian hari. Falaysa yuhnil hasibu nisbatahu. Dan itu tidak ada artinya semuanya karena hasab yang dibangun oleh orang tua kita itu semuanya tidak ada artinya, tidak ada faidahnya ketika kemudian di sana tidak ada karya, tidak ada hal yang istimewa. Tetes kula nggih kalih dawuh-dawuh Yai Said itu sangat terinspirasi dan rata-rata kula apal nih, bukan dalam rangka kok kula apal deh mboten. Karena Yai Said itu memang ahli baca dan kemudian napa nggih? Mohon maaf Kiai, agak sedikit kontroversial dadi kula rada tertarik. Nggih saestu. Saya agak tertarik bahwa memang ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Dan para guru-guru kita itu sudah menunjukkan semua bahwa metodologi yang beliau bangun itu adalah metodologi paling menarik yang harus kita pertahankan semuanya. Coba panjenengan lihat, bukan hanya di Kempek saja, bahwa pesantren-pesantren yang sampai hari ini bertahan itu adalah pesantren-pesantren yang memang dari awal kemudian mengajarkan alat, mengajarkan ilmu alat. Yang akhir-akhir ini misalnya kayak di rumah kami ada beberapa santri yang kemudian ditemui oleh beberapa orang, dianggap bahwa kamu ngaji di pelosok itu ngaji apa? Ngajinya Jurumiyah, Sorob, Iqlal, Imriti, Alfiyah, bid'ah semua itu. Bid'ah semua itu.
Rasulullah tidak pernah seperti itu. Tidak pernah Rasulullah perintah kamu belajar seperti itu. Lah itu kalau santrinya mohon maaf dikempek hanya 2 tahun kemudian boyong, ya pasti punya keyakinan tolol seperti itu. Mohon maaf ini Pak, mohon maaf. Jadi ketika kami tahu bahwa Pondok Kempek itu adalah kayak tadi diceritakan oleh Mas Muhammad bahwa pondok ini memang dari awal sebetulnya memang pondok alat, kami cukup bangga. Wong kita masih ngaji imriti saja sudah disampaikan man fatahun nahwu fadzakal ahrasu. Orang itu kalau nggak ngerti nahwu sebaiknya diam, jangan banyak bicara. Sampean kalau sebagai santri kemudian tidak sempat belajar nahwu, mohon maaf ini para khotimin semua, kamu kalau belum paham betul dengan nahwu, jangan sampai boyong kamu. Man fatahun nahwu fadzakal ahrasu wa fahmuhu min kulli ilmin muflisu. Wa fahmuhu min kulli ilmin muflisu. Kamu akan sangat sulit untuk kemudian kamu memahami ilmu-ilmu yang sangat luas luar biasa ini. Wa qadruhu bainal wara maudu'u. Kamu tidak ada harganya di mata para kiai, di mata para santri. Itu pasti. Wa yunadir fadzakal maktu'u. Sekali kamu ngotot ngejak debat, pasti langsung kalah kamu. Pasti langsung tewas kamu. La yahtadi li hikmatin fi dzikri fama lahu min ghamidin min fikri. Jangan harap kemudian kamu mampu mendalami Al-Qur'an dengan baik. Jangan harap kamu kemudian mampu memahami Al-Qur'an dengan benar. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Lawang Sayyidina Umar ketika mengutus Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma ke Basrah, di antara WA-nya, iya kan bahasannya pun kata Mbak Umar ila Abi Musa al-Asy'ari, mungkin kan kalau hari ini ya WA gitu. Oke. Bahasanya kan dikitabkan kata Mbak Umar ila Abi Musa. Di antara pesan setelah amma ba'du fatafaqahu fis sunnah. Fatafaqahu fis sunnah wa ta'allamu bil arabiyyah wa ta'allamu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu arabiyyun. Fa innahu arabiyyun. Pelajari sunnah dengan baik, sunnah an-nabawiyah dengan baik. Jangan lupa pelajari bahasa Arab, gramatika Arab dengan baik. Jelaskan Al-Quran sejelas-jelasnya dan sadarilah bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Iya Pak, positif itu. Imam Waqi, sama jangan tanya Imam Waqi itu siapa, apa rumahnya Gedongan apa mana, ngawur. Imam Waqi itu Imam Waqi Pak, Waqi Ibnil Jarrah. Imam Waqi Ibnil Jarrah itu ketika sowan ke gurunya, ada itu A'mas kata beliau, asma'u minhul A'mas itu Sulaiman bin Mihran al-A'mas. Kamu jangan kadang-kadang anak sekarang ya antik-antik. Orang sekarang itu antik-antik, ngaji gak patek, ngaji jarang-jarang, paling ngaji ya di YouTube. Kemudian mempertanyakan kualitas ulama-ulama kita. Kita itu sudahlah kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis. Siapa itu? Imam Waqi itu gurunya Utsman bin Abi Syaibah, Abi Bakar bin Abi Syaibah, gurunya Ishaq bin Rahuyah. Beliau adalah rawi-rawi hadis yang paling sering ditampilkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Beliau gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan beliau adalah guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau ngaji ke Syekh Sulaiman bin Mihran al-A'mash, asma'u minhu hadis, beliau dawuh, ini mumpung saya ingat guys, setelah ini saya langsung pulang Pak. Panik saya sudah panik ini. Tapi ingatan saya sepanik-paniknya tetap jauh lebih baik daripada jenengan yang gak jelas itulah. Positif itu. Iya, karena tadi kan dibahas tadi. Saya juga bingung, nyampe sini saya juga bingung mau ngomong apa. Tapi tadi dapat bahan saya. Ternyata beliau memang sangat menguasai alat. Beliau sangat mengidam-idamkan santrinya benar-benar memahami alat. Ini penting. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa ngapain kamu belajar alat? Ngapain kamu belajar nahwu, belajar sharaf? Ngapain kamu menghafalkan imriti, alfiyah? Tolol, diam. Ya mohon maaf itu.
Beliau dawuh, fala rubbama lahantu. Kadang-kadang saya itu ketika membaca kan asma'u minhul hadis. Saya di sana ngaji hadis sama Imam A'mash. Kemudian acap kali Syekh Waki ini, Al-Imam Waki ini kemudian salah dalam mengucapkan, dalam harokatnya. Langsung ditegur, ya Aba Sufyan, ini kunyahnya. Ya Aba Sufyan, qad tarakta ma'aula bik minal hadis. Kamu ini meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting, jauh lebih istimewa, jauh lebih harus kamu perhitungkan daripada hadis. Kemudian beliau bertanya sebagai orang pecinta hadis, wa ayyu syai'in aula minal hadis? Apa ada yang jauh lebih istimewa dari hadis? An-nahwu. Makanya summa amla aliyal a'mas an-nahwa fa amlal a'mas aliyan an-nahwa summa amla aliyya al-hadis. Kemudian kenapa Imam A'mash mengajari dulu urusan nahwu, gramatika Arab, baru kemudian mengajari ilmu hadis. Dan itu adalah sebuah langkah yang selalu diambil oleh pondok-pondok yang ada. Saman lihatlah, sudahlah, saman mau di Sarang, mau di Lirboyo, mau dimanapun, kiai-kiai kita membangunnya sudah tepat, Pak. Memang seperti itu, Pak. Memang seperti itu. Jadi kiai kita, kiai Nusantara ini adalah kiai yang benar-benar penuh dengan kebijaksanaan. Wes cocok iku wes pas. Lah wong kempek lho Pak, wong saya saja bahasanya nggak paham kemudian mencoba memahami Al-Qur'an kok gak gelem belajar nahwu lho Pak. Tapi ya jangan sok-sokan kemudian hanya sekedar apal nahwu terus kemudian kamu merasa luar biasa, biasa sajalah. Terus kamu merasa setelah dihatami, diselamati, di apa tadi itu yang pakai buku yang besar itu loh, apa namanya itu? Syahadah, kemudian kamu langsung foto selfie dengan status the next Kiai Mustafa Akil atolol. Apa-apaan, ngawur. Wah, sembrono awakmu. Saya duduk di sini kalau bukan karena yang sepuh-sepuh pada wafat, nggak nyampe sini loh Pak, ngawur Sembrono kamu, loh betul itu. Loh, Masya Allah, benar. Makanya hari ini kan dunia itu kurang sehat-sehat Pak. Dunia kan tidak baik-baik saja karena ulamanya mulai jarang. Makanya moga-moga para masyayikh kita, guru-guru kita, Romo Kiai Said, Romo Kiai Mustafa, dan yang lain semuanya, moga-moga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya lah. Harabul ardi itu bimauti ulama'iha wa fuqaha'iha. Dunia ini kehilangan barokah ya faktornya ketika ulama-ulamanya meninggal. Dan memang rata-rata ulama itu nggak awet Pak. Makanya saya nggak tertarik jadi kiai. Mohon maaf ya, saya itu ngapun itu. Kok pengen terus saya itu kalau betul betul tertarik. Ya dhahabus salihun al awal fal awal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sair. Biasanya yang memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang soleh-soleh. Tenang Pak Kapolres. Bu Kapolres tenang saja. Pak Dandim, Pak Bupati tenang saja. Ketika Kiai Mustafa mengatakan jenengan tidak masuk ke situ itu, sudah aman jenengan. Aman. Nggih. Saya kemarin itu cerita, kita ini sudah melewati ramalan bahwa kiamat tahun 2012, lolos kita. Kiamat 2019 lolos kita, kiamat 2022 lolos kita, bahkan Covid, wabah yang menyeluruh di seluruh dunia, loloslah kita. Kok coba jenengan masuk minas sholihin, hatam jenengan Aduh, betul. Wa tabqa husalatun ka husalatis sair la yubalihimullahu taala balatan. Permasalahannya sebetulnya adalah kita ini kan generasi CT. Apa ya kalau bahasa Cirebonnya? Itu loh, ampasnya kopi apa namanya? Ampas kopi itu loh, generasi ampas kopi. Sudahlah, tidak akan diminum. Maksimal manfaat kita hanya untuk ngawetkan rokok. Itu. La yubalihimullahu ta'ala balatan. Allah sama sekali tidak tertarik untuk memperhatikan orang-orang kayak kita ini. Akare kula dhewe kadang-kadang nek pengen dadi kiai kaya bapak kula, kaya mbah kula ya gak tertarik. Medeni.
Kayaknya dunia masih seru. Kayaknya masih menarik kok malah loh. Betul itu. Makanya sudahlah, kamu teruslah ngaji. Ngaji penting. Ngaji itu benar-benar penting. Kamu jangan kemudian merasa setelah hataman, ada acara, ada syahadah di wisuda. Oh, the next Kiai Said Akil Sirot, apalagi the next Kiai Akil. Bahkan ketika kamu misalnya meningkat, mempelajari balaghah misalnya. Oh di sana ada balaghah Pak. Sing aku gak yakin nek ndelok wajahmu paham. Lah, Masya Allah. Balaghah Pak, balaghah wa hadza inna durar bayani wa hurul badi'i wal ma'ani. Di sana ada ilmu bayan, ada ilmu badi, ada ilmu ma'ani. Tahli ila mawaridin syarifah wa nubadin badiatin latifah. Aku kok diprotes. Itu apa-apaan itu kok bisa mawarid ditanwin? Biasanya yang protes kurang ngaji malahan. Ya memang begitu Pak. Mergo syi'ri itu tidak bisa kita baca ila mawaridah, tidak bisa. Ila mawaridin, tadi ila mawaridin syarifah wa nubadin badiatin latifah li ilmi asrari lisanil arabi wadarki ma khussa bihi min ajabi. Banyak. Setelah itu misalnya kamu mulai memahami, enggak cukup kemudian kamu akan mencoba menjajaki langkah yang diambil oleh Mbah Yai Said. Wah jauh Pak, itu masih cara kita ngomong saja. Kapan kita ngomong, dengan siapa kita ngomong. Kamu belum belajar mantek, bagaimana kemudian bukan hanya cara ngomong kamu yang dibenerin, tapi pola pikir kamu juga dibenerin. Aduh, mohon maaf ini kalau bentuknya casingnya masih kayak gini, wah dijual masih sulit Pak. Dijual masih sulit, berat. Makanya ngaji, teruslah ngaji. Kamu jangan pernah merasa bahwa ngaji ini akan selesai hanya dengan hataman-hataman, dengan selamatan-selamatan, tidak. Man ra'a annal man dhanna anna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Sudahlah para masyayikh kita, guru-guru kita, Kiai Mustafa, Kiai Said. Ini semuanya adalah contoh konkret, contoh nyata bahwa memang untuk menjadi beliau-beliau kita harus benar-benar menjadi pribadi yang terus lapar, terus haus akan keilmuan. Kiai Said saya lihat selalu meningkat. Orang itu kalau memang lagi suka dengan suka dengan keilmuan ya memang begitu itu. Oke lah, dasar yang dibangun oleh Kiai Akil terhadap putra-putra kita akui semua. Tapi bahwa kemauan pribadinya, itu menjadi penting. Makanya tergantung bagaimana putu-putu nih loh. Putu-putu ini kan saklas sekali loh. Kalau saya ngerasani beliau kan nggak dosa. Sekarang apa kalau kita ngomongkan Kiai Said, kalau kita ngomongkan Kiai Mustafa, oke, sekarang yang setara dengan kita Pak, yang kita bahas. Apapun ra'aitul al-ilmu yarfa'u buyutan la imadalah. Dengan keilmuan, dengan pengetahuan, kita mampu membangun istana sebesar apapun. Tapi wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Tapi kalau mohon maaf walaupun di sana ada Kiai Akil, ada Kiai Said, ada Kiai Mustafa dan yang lain semuanya, kemudian jenengan hanya pakai jas gitu-gitu aja. Ya mohon maaf ini, mohon maaf ya. Ya mohon maaf ini. Ya biar nggak diundang lagi lah. Panitianya sembrono masalahnya. Ini yang pasti yang usul panitianya, ngawur panitianya. Ngawur, betul ngawur itu. Loh Masya Allah. Apalagi tadi dengan sembrononya, moga-moga generasi ke depan lebih baik. Gak mungkin. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la ya'ti zaman illa wa huwa asyaru mimma kana qablah. Jenengan kalau wah sudahlah. Aduh, mau nyusul Kiai Said bagaimana caranya? Mau nyusul Kiai Mustafa bagaimana? Mau nyusul tadi sempat diceritai bagaimana Kiai Ja'far almarhum, bagaimana Kiai Ahsin almarhum. Kayaknya kalau melihat manakibnya jenengan-jenengan semua Gus, berat Gus, berat sudahlah Gus.
Berat Gus, sudahlah. Jenengan kalau yang paling penting itu aja lah. Sama kayak saya, anunya apa namanya, kaidahnya. Uhibbus shalihin walastu minhum. Nah, sudah itu aja sudah. La'ali an anala bihim asyafa'ah. Wa aqrabuhum man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Itu saja sudah kita. Kita pokoknya cinta dengan para kiai-kiai kita, dengan guru-guru kita. Kalau mau niru kayaknya nggih. Nek ningali ini kalau bentuknya loh ya. Kan sama dengan saya. Kalau melihat bentuknya kan sama kayak saya. Berat lah. Loh, kalau melihat lah iya, kok bisa-bisanya mengatakan insya Allah nanti generasi-generasi berikutnya akan lebih baik. Apanya? Aduh. Loh gitu. La ya'ti zamanun illa huwa asyarru mimma kana qablah. Ala lau ayyinu anna amiran khairan min amir wala aman khairan min am. Enggak akan ada ceritanya generasi berikutnya lebih baik daripada generasi pendahulunya. Enggak mungkin. Kempek ini bisa dibangun ulang itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya tidak mengatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, bahwa ada pemimpin lebih baik, misalnya Pak PJ tadi itu siapa namanya? Pak Wahyu, kemudian dia merasa lebih baik daripada bupati terpilih yang kemarin yang hari ini istirahat. Oh, tidak begitu. Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2010 lebih baik daripada tahun 2024. Tidak. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Cuma kiai-kiai kita, guru-guru kita sudah pada mangkat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak mampu menemukan pengganti yang layak, pengganti yang sepadan. Summa yaji'u qaumun fayuftuna fil umur bi ra'yihim. Datanglah kita-kita, Gus-gus enggak jelas ini, yang kata Rasulullah, halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha'a min Quraisy. Rusaknya umat saya besok di tangan pemuda-pemuda tolol tapi berdarah biru. Nah itu kita, apa ya? Itu kita, sudah gak usah gaya-gayanan pakai jas. Ngapain ya? Untung tadi jenengan gak pakai serban. Kok jenengan pakai serban? Kak habisi jenengan, yakin ya? Wong Kiai Said Sengalim itu saja ndak pernah saya lihat beliau pakai apa, ndak pernah. Ya untung hanya jasan begitu saja dan kemudian merendah ini hanya jas seragam panitia. Oh ya oke lah, oke ya. Summa yaji'u qaumun yuftuna fil umur bi ra'yihim. Yang bicaranya hanya menyesuaikan logikanya masing-masing. Fayaslimunal Islam wa yahdimuna. Dan kemudian hanya memperkeruh suasana agama Islam, tidak memperkuat tapi malah meringkihkan, merobohkan Islam di masa-masa yang akan datang. Ah, itu kita, Pak. Itu kita positif. Keramat bapaknya katut, keilmuannya pretel. Dihormatinya kayak orang tua kita, tapi kemampuannya ya kita loh, Pak. Lebih langgih. Makanya saya ingat Al-Imam Al-Bukhari itu menampilkan ketika masuk Kitabul Faraid apa yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir. Ta'allamu qabla dhannin, ta'allamu qabla dhannin. Dua kata yang sangat simpel tapi penting. Ngaji yo. Kamu harus ngaji. Kamu harus ngaji dengan serius, dengan betul. Sebelum datangnya para nopo yai, adzonin nopo yai, para orang-orang yang enggak jelas sebetulnya, hanya mengandalkan logikanya dalam berbicara, hanya mengandalkan pemikirannya saja dalam berbicara. Oh, Imam Nawawi mengatakan, ai ta'allamu, masih ingat ini, mumpung ingat, lumayan lah. Sebagai pengidola Kiai Said kan ya lumayan lah. Kalau jenengan kan tukang idola tok, nanti kalau nggak cocok pilihannya ngeritik. Nah, kita enggak, Pak, kita idola juga pengen ngejar. Ya walaupun hanya dapat 5-10%, lumayan lah. Ta'allamu al-ilma min ahlihi al-muhaqqiqin al-wari'in. Nah, mumpung ingat ini.
Ay ta'allamu al-ilma min ahlihi al-muhaqqiqin al-wari'in. Kamu semua harus ngaji di tangan kiai-kiai yang tepat, yang benar-benar tahqiq, benar-benar wirai, benar-benar wirai. Qabla dhahabihim, sebelum beliau wafat, wa maji'i qaumin yuftuna bimisli nufusihim, yuftuna bimisli nufusihim, sama, hampir sama. Allati laisa laha mustanadun syar'iyyun, yang setiap ngomong hanya mengandalkan otaknya saja tanpa ada sandaran-sandaran syar'i di sana. Ini loh, padahal loh, ngaji ini penting ya. Mohon maaf, walaupun hari ini mungkin media itu sangat luar biasa mempermudahkan kita untuk belajar, tapi jenengan ojo gak nyantri, Pak. Jenengan jangan kemudian tidak mengirimkan putra putri panjenengan ke pondok-pondok pesantren untuk didekatkan dengan para masyayikh, dengan para kiai. Tidak bisa, Pak. Al-ilmu din wassalah din. Ini sebuah hadis yang ditampilkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam satu kitabnya, Al-ilmu din wassalah din. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Ilmu ini adalah bagian terpenting dari agama. Ilmu ini bagian terpenting dari agama. Ibadah-ibadah yang lain itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dari mana kamu belajar? Siapa yang ngajarin kamu? Bagaimana cara sholat kamu? Fala tahwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuh. Jangan sekali-kali kita punya kiai yang enggak tahqiq, enggak jelas. Makanya sekali lagi moga-moga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usianya untuk kemudian masih membimbing kita. Penting, Pak. Ngaji itu penting betul. Sanad ini penting betul. Tidak bisa tahu-tahu jenengan hanya apa kayak tadi didahulukan. Kan saya langsung sadar diri ketika beliau mengatakan bahwa saya misalnya, wah ini adalah kiai YouTube. Wah, mboten yai. Kula niku cita-cita kula dados kiai kados jenengan. Masalah saya kemudian wirawiri di YouTube itu kan hanya salah kedaden saja, itu hanya salah tirakat saja. Sebetulnya cita-cita lo nggak positif nih. Sampean ndak bisa kemudian ikut kampanye-kampanye orang-orang sekarang. Makanya saya suka kalau misalnya Mbah Yai Said, Mbah Yai Mustafa mengkritik, jangan sok-sokan kembali ke Al-Quran Al-Hadis kalau kemudian tidak mengerti perangkatnya. Dan dengan siapa sampean semuanya mengaji. Itu penting itu. Kalau ada orang ngomong ayo kembali Al-Quran, ayo kembali ke Al-Hadis, ingat apa kata Imam Syafi'i? Mayyatlubul hadis bila isnad kahati bilailin yahmilu khusmata hatab wa fihi af'a wa huwa la yadri. Orang yang belajar hadis tanpa guru, tanpa sanad, itu kayak orang lagi cari kayu bakar di tengah malam, yahmilu husmata hatab, kemudian mendapatkan sesuatu, dia bawa pulang tanpa dia sadari, di dalam kayu yang ia bawa pulang tadi terdapat ular yang sangat besar, yang sangat berbisa, yang mungkin bisa menjatuhkan dia. Al-Mukarram Romo Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, beberapa tahun yang lalu, ketika kholnya Romo Kiai Bisri Sansuri di Denanyar, saya masih ingat beliau menampilkan apa yang didahulukan oleh Imam Al-Qarafi, al-jumud alal mangkulat abadan dolalun fiddin wa jahlun bimaqasidil ulama al-madin. Bahwa jenengan semua ini hanya melihat tekstual saja, ini sangat berbahaya, potensi kita keliru itu sangat besar. Potensi kita salah itu sangat besar, dan ini menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman kita akan apa yang diperjuangkan, akan apa yang selalu diabdikan oleh para guru-guru kita. Makanya penting, Pak, laulal isnad laqala man syaa masyaa. Dan kamu harus tahu bahwa al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal asahir anil akabir. Bahwa kandungan Quran sedemikian besarnya. Kamu jangan sok-sokan kemudian karena kamu khatam Quran terus mau dalil khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kak tutuk mik awakmu. Saya selalu mengatakan bahwa betapa sulitnya Al-Quran dan betapa butuhnya waktu yang panjang dan keseriusan untuk memahami Al-Quran.
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu bukan hanya sekedar yang tadi didahulukan oleh Kiai Mustafa, kamu ngapalin 2 bait, 2 baris sehari. Tidak, Pak. Ai man jahada nafsahu bihifdzil Qur'an wa fahmi ma'anihi wa tafsiri ayati. Bahwa mujahadatil Quran, serius mendalami Al-Quran, berarti juga serius memahami makna tafsirnya dan lain sebagainya. Summa yu'allimu ghairahu wa yuwaddihu mujmalahu. Summa yad'un nas ilal amal bil Quran. Itu baru. Ndak kok mau hafal, wah. Ndak bisa, Pak. Ya ini saya omongkan karena kebetulan saya nggak hafal begitu saja. Ya supaya ada dalilnya lah, bahwa kadang-kadang pahamnya rada luwih penting daripada hafal. Nggih. Makanya moga-moga lah teman-teman yang bodoh, yang hari ini lagi mondok di Kempek, moga-moga mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mendapatkan himmah. Jangan sampai kami yang hanya melihat Romo Kiai Said, Romo Kiai Mustafa dari jauh kemudian terinspirasi, sampean-sampean yang duduk di sini untuk kemudian ngangsu untuk kemudian belajar di sini, jenengan tidak terinspirasi dan tidak pengen bagaimana menjadi atau meneruskan perjuangan kiai-kiai panjenengan. Moga-moga himmah panjenengan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, para hadirin, kula mboten saged matur napa-napa malih. Sementing kula pun sowan mriki. Nggih, wong kula niku kalah sembarang kalih. Umur kalah, nasab kalah, ilmu apalagi. Dalam nasab kula kan jelas kalah, wong nasab kula nggih namung ponaan. Zil, bojomu kon telepon aku ya hatam aduh. Oh, aja mok tiru, kowe nek ngundang aku model ngono. Langsung kajak gelut nek aku. Apa-apaan? Apa-apaan? Ini kelas berat. Tapi yang membuat saya tidak bisa tidur bukan teleponnya Kiai Mustafa, tapi WA-nya Kiai Said. Bagaimana orang sebahlul kita, orang sekelas kita, kemudian ditandatangani ada tauqi di bawahnya, akhikum Said Agil Sirat. Kita dianggap saudara ya oleh Mbak Yai Said. Piye coba? Apa enggak karena ya tadi itu? Karena Mbak Yai Said sudah kehabisan teman hari ini. Loh, karena memang orang sekelas Yai Said hari ini sudah pada mangkat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Telas, Pak. Makanya Indonesia ini nek misalnya hujan deras misalnya, terus pengen terang dongo, gak patek mandi, Pak. Kiai ini wis mulai entek. Kalau kekeringan panjang kemudian istirahat, istisqa, malah tambah panas, Pak. Malah tambah panas. Nggih. Masya Allah, makanya sekali lagi moga-moga guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ini, betul itu, saestu, karena pada akhirnya kita semua ternyata ya memang belum memiliki kecakapan, belum memiliki kesiapan untuk kemudian meneruskan perjuangan beliau. Apalagi kalau dihitung dari kurbahnya. Wong sekarang itu sulit. Ngaji belum tapi sudah ngomongkan hakikoh. Loh banyak, lagi musim hari ini. Ngajinya nggak paham tapi ngomongkan hakikoh. Ada tahapan-tahapan di sana. Innad dharik syari'atun fatariqatu fahaqiqatun sumadurun khola. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dicapai untuk kemudian dengan mencapai apa yang dicapai oleh Romo Kiai Agil, oleh para masyayikh kita. Tidak bisa tahu-tahu jenengan ngomongkan hakikoh. Hakikoh, innal hakikoh bila syariah, innal hakikoh bila syariah batilun, wa syariah bila hakikoh adilun. Apalagi di nuansa-nuansa Cirebon, wah mengkhawatirkan sekali, apalagi gus-gusnya model kayak begitu itu ya. Wah, iya saya langsung melihat saja langsung bisa akrab saya. Ini mesti sak jenis be aku. Iya, bahaya. Saya masih ingat Syekh Abu Bakar Sato.
ketika kemudian nyarai Hidayatil Adhkiya, beliau mengatakan bahwa ngasih contoh betapa bahayanya ada hakikoh bila syariah. Itu kayak orang kakaulimriin iyagul la hajatali ila shalah. Saya ini sama sekali nggak butuh salat. Yang penting bagaimana hati saya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah salat-salatan. Inna sa'idan sa'idul azal. Inna sa'idan sa'idul azal. Orang beruntung itu memang sudah tertulis mulai zaman azali. In kuntu sa'idan dakhaltul jannah wa illam usalli. Kalau memang saya tulisannya beruntung, saya pasti akan selamat dan masuk surga walaupun saya tidak pernah salat. Wa illa dakhaltun nar wa in kuntu usalli. Kalau memang tulisan saya sial, tulisan saya celaka, maka saya pasti tetap masuk neraka dan tidak selamat walaupun saya melakukan salat. Nah, ini adalah akibat tolol. Tapi kemudian sok-sokan ngomongkan hakikah. Tapi hakikah, tapi syariah tanpa hakikah, ngaji fikih tok misalnya. Makanya coba jenengan lihat perjalanan para masyayikh kita selalu mewasiatkan kepada kita faqihan wa sufyan fakun laisa wahida. Ngaji fikih tok, Pak. Bahaya, Pak. Makanya acara-acara semacam ini menjadi penting. Menjadi penting, Pak. Saya masih ingat apa yang ditampilkan oleh Ibnu Arabi ketika mengatakan ra'aitu al-istighal fil fiqhi wa sama al-hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Ra'aitu al-istighal fil fiqhi wa sama al-hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Saya menganggap bahwa kefikihan hanya mendalami fikih saja. Apa hanya mendalami hadis saja itu tidak membuat hati panjenengan kemudian melunak dan mencoba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyum zaja birraqaiq wan nadhar ila siyari salaf as-salihin. Wan nadhar ila siyari salaf as-salihin. Kecuali kalau dalam ngaji jenengan itu kemudian jenengan gabung dengan melihat kitab-kitab raqaiq, kitab-kitab tasawuf, dan juga terus melihat, memantau, mempelajari bagaimana perilaku-perilaku ulama-ulama terdahulu. Artinya acara-acara semacam ini menjadi penting. Khususnya sebetulnya acara khol itu yang paling penting ya buat cucu-cucunya. Betapa luar biasa kakeknya, betapa luar biasa orang tuanya, terus betapa jauhnya kita. Paham gak ya? Penting, betapa jauhnya kita. Kok iso mbae koyok ngono ampuhe, awake dhewe kok mek koyok ngene. Tadi beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun putra dari 5 putra yang dari awal dulu sudah kita kenal. Tapi nggak tahu ini benar apa tidak. Nah. Kalau bahwa di rumah kita itu ada istilah ada Pendowo Limo dari Jawa Barat, nggih putrane Romo Kiai Akil. Ada Pandowo Limo dari Jawa Barat, dari Cirebon, putra-putra Romo Kiai Akil. Tapi dukun niku leres mboten paham. Dan insya Allah kalau melihat situasinya itu benar adanya. Tadi Kiai Mustafa mengatakan tidak ada satupun yang digaplok. Yang tidak ada satupun yang tidak digaplok. Semua digaplok itu dikeplak ya. Dipukul kan Kiai. Sekarang cucunya Kiai Akil saja, putrinya saja sudah dokter kesehatan mental. Mau digaplok model apa kamu? Iya kan? Kalau model cucu-cucu model gini digaplok hilang ini ya. Sudah nggak kiai-kiaian. Nah, kalau cucu-cucu model kayak gini lah iya. Tapi kemampuan beliau bertahan, kemampuan beliau memahami betul niatan baik orang tua. Yang kemudian menjadikan seperti ini. Persis kakek saya. Kakek saya itu luar biasa. Galaknya luar biasa terhadap. Wakadalik bapak saya. Bapak saya itu dengan saya ya luar biasa galaknya. Saya itu kepala, makanya saya agak miring ya pikirannya ya. Karena kebetulan kepala saya itu memang ada benjolan. Ini bukan bawaan lahir ya. Karena suatu ketika ngaji tafsir Jalalain, itu kemudian saya lupa saya salahnya di mana, tahu-tahu bukan ya dipegang terus
pukulkan gini loh. Lah belakangnya pas lemari ya. Akhirnya melese gitu loh. Makanya pikirannya melese terus. Tapi zaman segitu belum ada mental apa tadi? Ya kesehatan mental lah atau apa. Zaman segitu belum ada. Kalau sekarang nggak boleh Pak. Orang tua kita boleh melakukan itu terhadap kita. Karena betapa luar biasa takorup dan doa beliau untuk kita semua. Betapa nangisnya beliau di malam hari untuk kita semua. Alah kalau kita Pak. Makanya mohon maaf guru-guru kalau sekarang nggak boleh pakai tangan. Tapi guru-guru kuno nyonyok apa ya kalau bahasa Cirebonnya apa ya? Bukan, pakai puntung itu loh, apa namanya? Selumut. Suman selumun samet. Itu. Itu loh, pakai rokok itu loh. Pakai rokok, pukul, pakai rotan. Enggak masalah Pak, wong guru-guru dulu itu memang ahli mujahadah. Muridnya jadi semua. Kalau hari ini, wong guru malam itu dolanan HP loh. Kok mau mencoba keras sama muridnya? Oh jangan. Mulai kesel loh. Ya keselnya bukan faktor apa-apa ya, karena mulai ya saya sadar lah. Mboten pantes kula. Sementing kula pun nderek dawuhe Mbah Yai Said, sudah nderek dawuhnya Kiai Mustafa, keluarga besar Kempek. Yang penting saya sudah sowan ke sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon doa restu moga-moga kayak kami ini benar-benar bisa berkhidmah dengan baik. Moga-moga bisa istiqomah berkhidmah terhadap guru-guru kami, orang tua kami. Saya mohon maaf banyak kurang, banyak mengecewakan. Moga-moga yang penting kami semua diakui sebagai sebagai murid, sebagai santri, sebagai orang yang benar-benar memiliki ketulusan untuk mencintai panjenengan saestu. Kula niku wallahil adzim nggih Pak. Ini super terakhir ini mau saya ceritakan, mumpung saya ingat ini. Super terakhir ini. Yai Said itu kalau dengan mertua saya tidak pernah cocok. Gitu. Nemen. Gitu. Iya. Saestu. Yai Said Agil itu, mohon maaf ini, jangan keras-keras. Karena yang dibahas itu Yai Said dan mertua saya. Yai Said itu tidak pernah cocok dengan mertua saya. Wakadzalik mertua saya dengan Kiai Said sama sekali nggak cocok ya. Tapi di ujung hidupnya ada dua tapi nanti. Tapi pertama, saya tidak pernah kemudian terpengaruh akan itu semua. Bapak saya itu berapa kali khilaf dengan Gus Dur. Padahal bapak saya banget cintanya dengan Gus Dur. Wong nama saya saja diambil dari nama beliau. Tapi berapa banyak bapak saya itu kemudian adu argumen di media koran kala itu. Belum ada media sosial. Tapi tidak membuat kami para santri, kami para amatir untuk kemudian ikut bicara. Sadar diri penting Pak. Ini wilayahnya wilayah kelas masyayikh Pak. Walam nakhud fi ma jara bainas sihab. Kami tidak pernah ikut bicara. Wakadzalik orang tua kami, mertua kami kemudian tidak cocok dengan Yai Said atau sebaliknya. Sama sekali tidak mengurangi rasa cinta kami terhadap beliau. Karena kami tahu betul bahwa semua yang menjadi pendapat beliau itu lahu mustanadun syar'iyyun. Semuanya punya pegangan-pegangan yang kuat dan beliau semata-mata li'ilahi kalimatillah aulitakuna kalimatullahi yal aliyah. Saya menceritakan ini terakhir bukan untuk apa-apa, untuk membelajarkan kita semua. Mohon maaf bagi saya jenengan-jenengan yang masih tolol, jangan terlalu banyak bicara tentang apa yang ditentangkan oleh para pemimpin-pemimpin, para kiai dan para ulama-ulama kita. Santri gak usah melu-melu. Loh, biasa nih saya itu. Berapa kali kami dengar Kiai A, Kiai B kemudian ngerasani kiai-kiai kami tanpa mengurangi, benar-benar tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap beliau-beliau, kecintaan kami. Karena kami tahu itu memang kapasitasnya Pak, kualitasnya. Enggak apa-apa. Tapi tolong yang tolol. Lau sakata man la yadri laqallal khilaf bainal khalqi. Kalau yang tolol-tolol kayak kulon jenengan mau diam itu enggak hanya mulut, jempolmu loh. Tolong jempolmu juga jangan banyak bicara. Insya Allah Indonesia ini akan aman, akan baik-baik saja. Saestu kulo tresno kalih Mbah Yai Said lillah saestu. Uhibbukum fillah.
ya syekhi saestu tanpa mboten enten masalah napa-napa. Dan ketika Romo Ki Hamid mertua saya mau wafat, seminggu sebelum Ki Hamid wafat, beliau bertemu dengan Kiai Said di Pondok Peloso. Saya ada di samping beliau. Beliau setelah sekian lama gegeran di semua tulisannya, apa kata beliau? Loh, artinya apa? Bahwa mertua saya dengan Kiai Said sebetulnya percaya-percaya saja, iman-iman saja. Apa kata mertua saya? Kiai, saya titip NU, saya titip NU. Iya, wonten Peloso ya, kita seimut saya titip NU. Artinya semua perdebatan ini hilang, Pak. Yang ada adalah perjuangan, yang ada adalah keumatan. Nah, itu moga-moga bisa menjadi uswah bagi kita semua para generasi penerus, supaya kita agak pantas kalau kapan-kapan pakai jas. Saya pikir itu saja. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.